Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah. Hari ini kita podcast lagi kakak, adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang menyaksikan podcast Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Kita balik lagi di Ruang Tunas. Hari ini kita kedatangan tamu spesial luar biasa. Di sini sudah ada Kak Nuzulia sama Kak Deva. Nah, ini dari Ambacana UIN Raden Fatah Palembang. Nah, mereka ini ada satu event besar yang akan dilaksanakan di bulan ini ya? Iya, benar sekali. Bulan ini. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol seputar kegiatan itu dan bagaimana persiapannya, kemudian konsepnya. Karena ini kegiatan yang kami tahu adalah kegiatan rutin per tahun. Nah, mereka ini ada sesuatu yang berbeda nih tahun ini. Tapi ceritanya dari mereka lah ya. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Oke. Kita minta ini langsung cerita bagaimana konsep gelanggang pramuka dan pemuda kan? Iya, benar sekali. Ini dari ketua pelaksananya dulu deh sama Kak Nuzulia. Silakan Kak Nuzulia. Iya, jadi Geprada ini memang acara tahunan UIN Raden Fatah Palembang, Pramuka UIN Raden Fatah Palembang. Namun tahun ini kami ada konsep terbaru, Kak. Nah, konsep terbaru ini kita adakan camp. Biasanya tuh kan Geprada itu kan dilaksanakan satu hari tuh. Nah, tahun ini ambil konsep Geprada camp, tapi campnya ini untuk penegak saja. Jadi untuk nama ini ditambahin Kak. Jadi Geprada Camp Nusantara tahun 2025 gitu. Panjangnya nama. Mencak itu ya? Panjang Kak. Nusantara berarti? Itu disediakan untuk lombanya juga disediakan untuk pandega dan umum Kak. Oke. Kalau untuk pesertanya itu sudah ada siaga, penggalang SD, penggalang SMP, penegak dan pandega atau umum. Jadi masih mengambil konsep Nusantara Kak. Berarti ini seluruh golongan ya? Iya benar sekali Kak. Oke. Oke, itu tadi mungkin perbedaan. Kalau tahun lalu tidak berkemah ya. Tahun ini berkemah. Di mana tuh? Di Bumi Perkemahan Cadika Kota Palembang Kak. Cadika. Dari tanggal 23 sampai 26 Oktober tahun ini. 23. Iya Kak. 23. Jadi tanggal 23 itu kita kedatangan peserta, kedatangan registrasi. Di sore harinya kita ada upacara buka adat. Oke. Dari Kamis. Kemudian di hari Jumat kita sudah mulai lomba Kak untuk tingkat penegak. Oke. Nah, untuk upacara pembukaannya kita di hari Sabtu. Jadi kita ambil di hari Sabtu biar dari seluruh golongan itu bisa ikut upacara pembukaan. Iya benar sekali. Jadi di tanggal 25 itu Kak lombanya itu dari siaga, penggalang SD, penggalang SMP serta untuk penegaknya juga masih ada lomba gitu. Oke. Ini nyambung enggak kami ya? Oke. Ya soalnya karena ini ada sesuatu yang berbeda ya. Tapi tadi disampaikan yang kemah cuman penegak. Iya Kak. Penegak. Ngapa? Mungkin ini awal kita kan Kak. Oke, kalau perdana berkemah ya. Jadi kita mencoba dulu untuk yang tingkat penegak karena kalau kita mengajak yang siaga dan penggalang itu kan resikonya terlalu besar Kak. Oke. Kita coba dulu untuk yang tingkat penegaknya. Kita lihat kan dari kegiatan kita tahun ini untuk kedepannya itu bagaimana kan Kak. Tapi selama persiapan ada enggak yang komen atau nanyo atau ya menghubungi seperti itu? Kak, ngapa kami tidak kemah juga kayak itu? Mungkin ada enggak itu? Ada sih Kak. Ada beberapa yang dari mana tuh? Dari penggalang SMP. Oke. Iya, nanyanya Kak, kenapa yang penggalang SMP-nya nggak kemah gitu kan? Kami jawab, insya Allah tahun depan kemah Kak. Untuk awalnya mungkin penegak dulu gitu. Oke. Ya jadi, ya karena perdana tadi ya, dan juga tadi ada disampaikan Kak Deva tadi ada semacam
resiko lah kalau memang sampai beberapa golongan itu berkemah tergabung. Karena memang pernah ada itu jingo ada kemah seluruh golongannya. Kalian pernah lihat? Belum pernah kalau saya Kak. Belum ya? Iya. Iya biasanya kemah ya misal kayak jambore penggalang baik gitu kan. Raimuna penegak pandega. Iya belum pernah kayaknya. Nggak tahu kalau di luar Keluarga Sumsel ya. Pernah ada itu dilakukan. Oke. Apa saja mata lomba? Ada yang berbeda enggak dari tahun lalu? Ada. Apa tuh? Nah, kalau tahun lalu kan itu untuk penegaknya cuma 3 mata lomba kan, Kak. Nah, kalau tahun ini itu kan kita kemah. Jadi itu ditambah jadi 5, ditambah 5. Jadi ada 8 mata lomba untuk penegak. Untuk penggalang SMP, penggalang SD sama siaga itu masih 3 mata lomba sih, Kak. Jadi untuk penegak juga 2 mata lomba, jadi untuk keseluruhan itu 19 mata lomba. Oke. Apa lombanya? Itu baru disebut ke mata lomba. Untuk yang penegak itu kita ada lomba LTBB Kak. Oke. LTBB. Itu sudah sudah terbiasa di setiap lomba tuh. LTBB Pioneering Garuda. Yang biasanya kita laksanakan itu pioneering miniatur Oh, kalau yang yang kecil. sebelumnya miniatur. Untuk tahun ini kita tidak miniatur, langsung pioneering Garuda. Yang besarnya ya pakai stok. Oke. Ada lomba masakan daerah, kemudian ada kultum, kemudian cerdas cermat, terus melukis di tampah. Kalau sebelumnya itu kaligrafi kan, Ya, Kak? kali ini kita ambil tema yang baru kan, melukis di tampah. Kemudian kita ada pensi yang kita laksanakan setiap malam. Ada pentas seni. Iya, Itu dilombakan juga atau sekedar penampilan? Dilombakan. Oh, lomba itu. Iya. Tapi dia perpangkalan. Bukan satuan terpisah. Iya. Oh, berarti masih bawa nama gugus depannya ya berarti ya? Iya. Oke. Terus? Ada reportase. Iya, reportase Kak, terakhir. Video reportase. Jadi kita bikin konsepnya itu mereka selama kegiatan itu membuat video reportase Kak selama kegiatan. Jadi di hari Sabtu terakhir itu terakhir pengumpulan video tersebut. Oh, reportasenya dalam bentuk video. Iya. Oh, bukan mereka datang langsung tuh. Pesertanya ya yang di Bumi Perkemahan itu. Langsung di Bumi Perkemahan. Mereka membuatnya di Buper. Iya, di Buper. Kemudian di hari Sabtu terakhir kita kasih waktu kan dari hari pertama sampai hari Sabtu sore itu. Kita kasih waktu untuk terakhirnya pengumpulan videonya hari Sabtu. Oh. Saya kira tadi mereka membuatnya di Pangkalan. Enggak ya? Di Buper ya? Di Buper. Oke. Wah, keren tuh. Kita lihat nanti ya hasil-hasil mereka. Itu penegak tuh. Iya. Penegak. Penggalang? Untuk penggalang SMP itu ada pioneering rak piring, terus melukis di cangkir muk sama LTKBB. Yang terbaru itu melukis di cangkir muk itu, Kak. Oke, itu tahun lalu belum ya? Belum. Terus untuk penggalang SD itu ada apa ya Kak? Lupa. Penggalang Gugup penggalang SD kita ada Semapur Dance, kemudian pioneering bendera kaki bendera 321, kemudian itu sambung ayat juz 30. Siaganya Kim, upacara siaga sama mewarnai Asmaul Husna. Untuk pandeganya ada desain poster sama esai. Desain poster sama esai. Tapi Pandega ini ya hadir langsung juga atau online, Kak? Oke. Berarti mereka sekedar ngumpul aja lah. Iya. Oke. Tapi diperkirakan nanti berapa jumlah yang hadir di pembukaan itu? Untuk sekarang Kak, dari seluruh yang kami totalin dari seluruh peserta dari semua golongan itu 1.000 sekarang kan. Lumayan juga sih. Oke. Siapa rencana yang buka acara? Insya Allahnya Gubernur Sumatera Selatan. Gubernur. Ini Nusantara tadi ya. Iya. Oke.
selama persiapan dari luar Sumsel ada yang sudah mendaftar mungkin? Tadi kan soalnya ada kan Nusantara nih. Iya. Iya, Kak. Kalau yang di luar Sumsel sekarang itu untuk yang tingkat Pandega yang ada Kak. Yang paling jauh itu dari UIN Mataram, Oke. terus dari UIN Bengkulu sama dari Lampung. Lampung. Oh. Yang sekarang sudah mendaftar. Oh, nanti dulu. Nusantaranya hanya di golongan Pandega ya? Iya. Iya, Kak. Oh. Tapi kita membuka juga kalau untuk yang tingkat penegak, penggalang yang dari Oh, luar. yang dari kita luar siap, ya. Iya. Oke. Nah, itu belum ada yang ini. Belum ada Kak. Baru masih sebatas Sumsel ya. Iya, Kak. Oke. Nah, mudah-mudahan lah nanti informasi dari podcast ini lebih luas, yang dari luar keluarga Sumsel boleh Ikut gabung. ya Ikut boleh gabung. join untuk golongan penegak bisa kan? Bisa. Penggalang. Bisa. Bisa. Oh, semua golongan berarti bisa. Bisa. Oh, oke lah. Kalau BG ada siaga dari mana ya? Dari Kalimantan tiba-tiba datang. Oke. Ya, ini ada semacam apa ya? Konsep terbaru yang dipakai untuk di Geprada, yaitu berkemah. Berarti, nah kan begini, kami juga sampaikan ke yang menonton. Tahun lalu tidak berkemah, sehari selesai, Iya, ya Kak. kan? Pembukaan pagi, penutupannya Sore. sore ya, kadang keno maghrib itu. Nah, berarti persiapan kalian yang untuk tahun ini itu mungkin lebih ekstra ya, karena ada kemah tadi, perlu persiapan bupernya mungkin, kemudian, nah ada kesulitan nggak di situ kira-kira? Kesulitan. Maksudnya bisa membandingkan dari yang tahun lalu. Kayak nih Kak, kalau tahun lalu kami tidak payah lagi mikirin ini misalnya. Tahun ini aduh yang baru ini jadi cak ini bentuknya laju. Misal. Sebenarnya yang membedakan itu di bupernya aja Kak ya. Karena kita di buper itu kan butuh persiapan yang lebih, terutama dari MCK-nya, terus tapak kemahnya, airnya, terus listrik. Itu kan perlu kita persiapkan dengan matang gitu Kak. Iya. Keamanannya. Biar peserta itu nyaman lah saat di buper kayak gimana gitu, Kak. Untuk kontribusi deh mungkin. Itu berarti nambah ya, karena mereka berkemah. Dari yang kayak tahun lalu kan cuman sehari selesai. Iya. Nambah, Kak. Nambah ya. Iya. Untuk yang penegaknya nambah. Yang penegaknya aja. Apa yang ditanggung maksudnya dari panitia? Kalau dari kita itu Kak, yang pasti fasilitas yang didapat peserta itu ada kaos kegiatan, Oke. ID card. Oh, itu yang tahun lalu yang sehari tidak ada itu ya? Nggak ada. Oh, Nggak oke. Ya masih sewajarnya itu Iya. kalau kontribusi agak naik seperti Iya, itu. iya. Oke. Kita hitungnya juga kan per sangga itu 700.000 dengan jumlah satu sangga itu 8 orang. Oke. Dengan setiap orang itu mendapat fasilitas kaos kegiatan, ID card, piagam. Oke. Jangan lupa terakhir senyum panitia. Sudah terbiasa lah itu. Oke, sebentar. Itu yang berkemah. Nah, penggalang tadi kan tidak berkemah tuh, siaga tidak berkemah. Kontribusinya juga naik atau? Enggak. Maksudnya dapat kaos juga kah mereka? Enggak. Oh, memang benar-benar murni yang berkemah saja. Iya, Kak. Oke, ya mungkin adalah wajar yang ada yang nanya ngapa Kak kami tidak berkemah kayak itu. Oke. Ya, di Bupur Cadika ya, tanggal 23. 3 sampai 26. 23 Oke. sampai 26. 3 hari berarti itu. 4 Iya hari sih. 3 malam, Kak. Oh, jatuhnya 4 hari ya? Iya. 3 malam. Oke. Ya, ditunggu kakak-kakak adik-adik semuanya. Oh, tapi nanti pas pembukaan hadir ya yang penggalang, Iya, siaga. Kak. Iya. Oke, hanya mereka tidak berkemah, berarti setelah penutupan maksudnya setelah selesai pembukaan mereka Langsung lomba. langsung lomba dan sehari itu iya, ya. sehari. Sudah itu pulang. Pengumumannya di hari Oh. itu juga, Kak, tanggal 25 itu kalau Pengumuman untuk siaga pemenang lombanya? Iya, untuk siaga yang penggalang. siaga penggalang kan. Oh. Ya, dia di Oh, iya juga ya. takutnya ini Kak, kalau misalnya kita buat di hari Minggu berbarengan dengan penegak itu kasihan yang dari jauh-jauh. Ya, yang jatuhnya di- dia bolak-balik. Iya, Iya. di luar kota Palembang kan. Nambah duit puluh kaget. Oke, ya berarti kalian berapa kali ngerekap tuh
Iya kak. Berapa kali ngerekap. Jadi hari di pembukaan ngerekap. Nanti pas penutupan ya. Penutupan yang khusus yang berkemah juga ngerekap Ngerekap lagi. lagi, iya. Oke. Ya semangat lah ya. Ini apa namanya kakak-kakak panitia. Ada rekrutmen panitia ada? Nggak ada ya? Belum kak. Memperdayakan ini anggota di Win ya. iya, Kak. Oke, kalau baik kan. Biasanya ada yang pengen. Soalnya beberapa sudah sebulan apa berapa minggu lah. Ada pernah WA kakak nanyo pengen jadi panitia kegiatan di Sumsel. Oh dari mana tuh kak? Nggak tahu dari mana, siapa itu. Tiba-tiba WA kak, ada kegiatan di Sumsel, aku pengen jadi panitia. Nah, siapa ini? Aduh, di Pramuka Win. Ya, gak perada ya, gak apa tadi? Gelanggang Pramuka dan Pemuda. Ininya panjangnya. Geprada Camp Nusantara tahun 2025. Oke. Dan ngulang ya. Apa namanya? Untuk Pandega. Pandega itu kan ada lomba desain sama Esai. desain apa tadi? Desain Desain poster. Poster sama esai. Itu targetnya karena Nusantara kan, Iya, dan itu hanya diperuntukkan golongan Pandega. Iya dah. Dan umum. Oh, dan umum ya? Tahun ini kita buka untuk umum. Yang sebelumnya kan Pandega saja kak. Oh. Nah, tahun ini kita buat untuk umum, jadi mahasiswa atau umum pokoknya Iya. bisa ikut. Oke. Kakak mau ikut Desain poster kak. desain poster kak? Banyak poster kita buat itu. Oke. Ya, nah kami pengen lihat hasilnya aja lah ya nanti. Kalau Melalesen kami takut kalah kayak. Apalagi se-Indonesia, jangkauannya luas. Tadi sudah dari mana Bay yang universitas yang ngabari sudah ikut daftar lah kayak gitu. Iya. UIN Mataram. Nusa Tenggara Barat. Iya. Iya kan, Iya. Mataram kan? Iya. Terus Bengkulu. Bengkulu, Sama Lampung. Lampung, Iya. Sumatera sama Nusa Tenggara tuh. Sulawesi, Kalimantan, Papua, ayo daftar sebelum ditutup. Ditutup kapan? Tanggal 23 kak. Oh, pas hari H ya. Oke. Tapi janganlah kalau bisa ada jeda waktu, kasihan juga panitia inilah sudah sudah nak persiapan pembukaan masih ada yang nak daftar. Tapi ada panitia bagian sekretariat untuk ini ya, untuk pendaftaran ya, standby. Karena emang banyak yang daftar ulang itu kak di hari upacara pembukaan. Ya kebiasaan acara lomba lah itu. Iya. Oke. Berapa hari lagi jatuhnya ya? 14 hari lagi kak. Sama Setengah hari bulan. ini. Hari ini 14 hari lagi. Oke. Nggak tahu tapi tayangnya ini ya. Mudah-mudahan secepatnya ya, karena ini ada informasi. Oke. Kalau kita ngomongin masalah perkemahan, pasti panitia harus diperbanyak juga dong. Iya kak. Karena kalau dia sehari, ya panitianya sudah jelas lah ya, kayak tahun-tahun lalu kan. Nah, anggota aman nih? Aman. Insya Allah aman. Aman kak. Aman ya? Iya kak. Ya maksudnya begini, kami juga kasih tahu juga ya ke kakak-kakak yang menyaksikan bahwa mereka-mereka ini kan adalah pramuka-pramuka yang bergerak di kampus, di perguruan tinggi. Ada yang masih kuliah tuh, ada yang masih mahasiswa baru mungkin. Ada juga yang lagi akhir-akhir Iya kak. semester lagi ya apa istilahnya buat skripsi itu, nyusun skripsi ya. Jadi ada kesibukan-kesibukan lain yang di luar dari agenda yang dipersiapkan ini. Nah, tapi itu bagaimana tuh secara manajemen kepanitiaan utama ini? Aman enggak itu kawan-kawan? Insya Allah aman Insya Allah kak. aman sih, Jadi kita tidak terlalu memaksakan kan, ketika mereka ada kesibukan silahkan. Tapi kita konfirmasi terlebih dahulu ketika mereka ada tugas yang perlu diselesaikan dan tidak bisa ditinggalkan, silakan alihkan tanggung jawab tersebut, jangan sampai tidak dilaksanakan kan. Ya berarti masih dalam hal apa ya? Jangan
ditinggalkan bae Mak, itu harus ada solusi kayak itulah. Iya, Kak. Oke, kita mau tanya dulu seputar problem lah, masalah-masalah yang muncul. Kalau dalam kegiatan lomba kompetisi ini yang kakak tahu ya, dan beberapa gudep-gudep lain yang mengadakan kompetisi juga sempat podcast di sini. Ya mereka tuh cerita juga. Pertama ada masalah di tanggal pelaksanaan karena bertumburan dengan kegiatan, karena ini kan peserta didik kan. Ya masuk itu budak sekolah kayak itu. Kemudian dengan banyaknya gugus depan lain yang mengadakan, UIN juga ngado ke itu, pada akhirnya ada semacam, mungkin ada yang berpikir kayaknya aku kesini baik kayak itu, atau ada juga yang tidak dapat izin, atau ada juga karena ini kan ngasih kontribusi nih, ngeluarkan duit bahasanya. Disitulah sudah, di situ juga lah sudah. Tiba-tiba di sini juga nak lomba. Itu gimana tuh? Ada tidak terjadi problem-problem itu di selama persiapan ini? Kalau masalah peserta itu kan kami tidak ada paksaan Kak ya. Oke. Maksudnya kami sudah maksudnya menghubungi rekomendasi, maksudnya sudah ke dinas-dinas kayak dinas pendidikan, kami juga sudah audiensi dan mohon rekomendasi kegiatan juga kan Kak. Kayak Kuarda juga seperti itu, Kuarcap. Jadi tidak ada paksaan sama sekali Kak. Kami kan memberikan undangan, kami follow up. Kalau memang misalnya mohon maaf Kak, kami dari gugus depan ini nggak bisa ngirim karena kami ada terkendala dari dari misalnya nggak dapat macam-macam itu. Macam-macam. Jadi ya kami ya baik Kak, semoga tahun depan bisa berpartisipasi seperti itu Kak. Baik nih panitia nih. Iya. Tidak dipaksa Enggak ada Kak pas. Hei kamu. Melo tidak. Oke. Ya tapi itu ada kan? Ada sih. Ada kan? Karena memang di bulan ini juga ada giat di Poltekkes kan Kak, lomba Oh iya? juga. Iya ada Kak. Jadi Lomba memang, juga? Iya. Jadi memang full di akhir tahun ini. full Banyak giat lomba giat. kan? Bahkan di tanggal 26 itu ada lomba juga Di ada SD. SD berapa ya itu lupa. Jadi kebanyakan SD-nya kebanyakan ke sana. Lari ke situ. iya. Oke, sebentar. Tadi sudah disampaikan perkiraan 1.000 ya tadi ya, Iya, 1.000. Itu berapa tuh kira-kira pembagian, siaga berapa, penggalang berapa? Ingat enggak kira-kira? Ingat kayaknya. Tapi 1.000 itu sudah gabungan semuanya kan Kak untuk saat ini. Iya, 1.000 lebih kira-kira. Maksud kakak tuh pengen tahu secara angka lah kira-kira. Balance enggak maksudnya? Takutnya 1.000 itu 900 enggak taunya penegak kalau Enggak sih Kak. 100-nya siaga misalkan. Enggak. Kalau untuk saat yang paling banyak itu kan penegak sama penggalang. Oke. Kan? Karena itu juga berkemah kan? Iya, untuk penegaknya. Yang penggalangnya juga mungkin di bulan ini kosong, mungkin nggak ada lomba di mana gitu kan. Oke. Kalau yang SD tadi kan kita sudah berebutan ke sini kan. Jadi targetnya juga sih kami sudah punya target Kak, sudah plan B, plan A, plan C sudah ada gitu Kak. Enak kerennya di organisasi ini. Sudah ada plan A, plan B, ketika itu macet satu pakai yang ini ya. Iya Kak. Oke, baru tahu tuh banyak ngadu ke lomba tempat lain. Kami juga sih pas di bulan September itu kayak, oh ternyata kegiatannya ada di bulan ini kan. Di bulan ini, oh kok sama gitu kan. Kami juga punya mikir kan, kayak mana nih, harus ada plan C gitu kan. Oke. Itu kalian enggak ada antisipasi, maksudnya atau kabarnya baru-baru ini yang nak ngadu ke Jugo itu? Maksudnya begini, kan kalian kalau misal nih sudah dapat informasi tahu duluan kan. Oh, di situ nak ngadoi bulan ini, itu juga di bulan yang sama, yang itu juga di bulan yang sama kayak itu. Sudah kita cari yang di bulan lain misalnya. Itu kayak mana tuh? Ataukah sudah ditentukan dari UIN-nya kita tanggal sekian. Nah, tiba-tiba baru datang info yang lain-lain. Biasanya Kita udah nentuin Kak. Oke. Tiba terkabar. Oh, ternyata baru dapat tanggal informasi ini itu. Baru dapet. Giat juga ternyata kan. Oh. Karena sebelum-sebelumnya kita lihat juga sikon kan. Oke. Kalau misalnya di seperti unip lain misalnya kayak ada PGM kan, kita lihat dulu mereka bulan berapa ya. Kita
ambil tanggalnya di tanggal berapa yang pas gitu loh, Kak. Itu yang sudah kita tahu ya. Kita tahu. Jadi kita bisa ganti kayak itu, bisa bergeser. Oh, ini yang tekabarin ini baru-baru inilah berarti. Iya. Iya. Oke. Jadi Waduh. kita berbagi aja. Kak. Berbagi aja, ya. Kak. Iya. Daripada ribut, apalagi di Palembang inilah. Iya, Kak. Ya, karena memang apa ya, antusias daripada gugus depan sekarang ini lagi rame nih memang pengen ngadu ke lomba. Kalau dulu pelaksanaan paling cuman beberapa gudep yang bisa melaksanakan lomba. Peserta didik itu partisipasi, ngikut-ngikut gitu. Sekarang nih kalau Kakak lihat terbalik, fenomena baru ini. Gugus depannya yang mau melaksanakan lomba itu. Nah, itu memang apa ya, selalu jadi bahan obrolan Kakak lah setiap gudep-gudep yang datang untuk ngasih tahu dia ngadu ke lomba itu apa yang beda. Karena memang hal yang beda itulah mungkin yang bisa jadi daya tarik. Karena gudep yang lain juga melaksanakan. Nah, itu tuh. Ya, ini kami pikir Geprada yang tahun ini berbeda nih. Entah ya apa yang terjadi nanti di lapangan, yang pastinya kita tunggu ininya nih, apa istilahnya, gemahnya, apa ya, gaungnya seperti itu. Geprada. Oke. Oke. Sekarang boleh cerita, mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan, apa istilahnya, mungkin dalam bentuk pengumuman yang perlu diketahui siapa yang pendengar kita ini, Iya, Kak. yang nonton, apalah kira-kira yang nak disampaikan seputar Geprada ini sebelum pelaksanaan. Mungkin yang paling penting itu kesehatan, Kak. Iya sih. Oh. Ya, karena kan full latihan kan pasti, Ya. ada yang mau ikut lomba itu. Jadi dijaga saja Kesehatan kesehatannya ya. untuk, dan yang pasti untuk selama kegiatan. Oke. Iya sih. Sebentar. Berhubung tadi disebut jaga kesehatan, nah Kakak teringat nih jadinya. Mereka itu ada pembina pendampingnya enggak? Ada, Kak. Oke. Bindam. Iya. Ada, Kak. Oke, begini, gimana sistem berkemahnya nih? Ada mana ngomongnya? Cak mana, Kak? Peregu kayak itu. Kalau Persangga. persangga ya, kalau penegak ya. Dia persangga itu satu tenda seperti itu. Jadi kan satuan terpisah tuh, Kak. Oke. Jadi tenda putra sama tenda putri terpisah. Untuk Ya. bindamnya juga terpisah, Kak. Putra bindam putra ke bindam putra. Terus untuk yang Putri. putri ke Bindam putri Ya. kayak gitu, Kak. Oke, itu itu aturan memang. Iya. Masalah tenda kami tidak mematoki harus berapa tenda Iya. sih, Kak. Yang penting cukup sama tapak kemah. Iya, kami kan Oh, udah nentuin oke. tapak kemahnya berapa tapak kemahnya gitu. kita tentuin, tapi Iya. Oh, jadi mereka ini apa ya? Terserah mereka nak bawa tenda peleton, silahkan seperti itu. asal cukup sama Dengan tapak kemahnya. Iya. Oke. Ya berarti intinya bisa ya, bisa. Nah, berarti tidak ditentukan untuk dalam satu tenda itu berapa orang di situ. Enggak sih, Kak. Oh, itu berarti kembali kepada pangkalannya. ya? Iya. Oh. Satu pangkalan itu dibatasi tidak berapa sangga yang ikut? Tidak dibatasi, Kak. Jadi perpangkalan itu ada yang mengirimkan 4 sangga, 2 sangga putri, 2 sangga putra. 4 tuh. Iya. Oke. Nah, kita yang buat kita terpisah itu poin penilaian, Kak. Jadi Iya, Kak. sangga A dan sangga B itu nilai untuk juara umumnya, juara piala bergilir itu dipisah. Jadi tidak bisa digabung. Nggak bisa nompang antara satu sama lain, Kak. Maksudnya tuh nggak bisa ngangkat Iya, nilainya. misalnya nih sangga A mewakili sangga B untuk Iya. kegiatan lomba pioneering Iya. misalnya, Kak. Itu Nggak tidak bisa. Kak. Harus bisa. Bahkan ada yang mengirimkan 10 orang. Itu lebih kan dari 8. Iya. Jadi 2 orang itu kita sudah hitung menjadi satu sangga, Kak. Satu sangga. Oh, dia- walaupun dia kurang. Iya. Hmm. Jadi dia bisa ikut lombanya yang kayak misalnya melukis, kan itu satu orang kayak Iya. gitu, Kak. Kayak gitu. Oke. Tidak bisa full. Heeh. Nanti dulu. Mereka misalnya kayak tadi kan ngirim 4 sangga. Iya. 2 pa 2 pi.
mereka benar-benar kompetisi ya sesama mereka ya. Iya. Oh, walaupun sesama pangkalan. Iya. Karena beda kan Kak, Poinnya, Kak. poinnya. Oke. Ya itu tadi berarti mereka tidak bisa mewakili ya. Nggak bisa Kak. Oke. Oh, sistemnya kayak itu ya. Memang kayak itu ya dari dulu-dulu. Iya, Iya, karena ya kita kasihan kan yang pangkalan yang cuma ngirim satu sangga. Ya. Nah, kalau digabung poinnya kan berarti yang poin 2 Ya. sangga tadi lebih banyak, Kak. Double dia Iya, jadi double. lebih banyak. Oke, paham. Oh. Kami soalnya kalau kegiatan kompetisi ini jarang mengkoordinir. Walaupun pernah, tapi sistem-sistem itu kan kadang berubah, apalagi yang diadakan oleh Gugus Depan tuh. Gugus Depan ini dia sudah punya apa ya? Dia sudah punya patokan berkaitan dengan mata lombanya, berkaitan dengan anggarannya, berkaitan dengan sistem penilaiannya tuh. Ya itu yang biasa terjadi di Gugus Depan. Beda kan kalau ada memang yang biasa, kalau kami pernah lihat ada di daerah Sano lah pokoknya. Itu dia ngada ke lomba baris-baris. Mungkin ada 20 wong. 20 orang langsung. Tapi memang arenanya satu lapangan. Satu lapangan. Ya itu ada yang pernah, tapi ya jatuhnya nanti di situ sudah berapa sangga itu kalau 20 orang dalam itu. Nah, itu ya kalau biasa yang kami tahu Gugus Depan tuh memang seperti itu sistemnya yang dipakai. Tapi memang itu masuk dalam asas keadilan juga karena tadi yang dibilang. Yo. Asas keadilan. Ya Kak, benar Kak. Bener Kak. Iya, tidak salah Kakak Bener ngomong. Kak. Bener Kak. Iya. Oke, apa lagi kira-kira yang nak disampaikan ke ini calon-calon peserta? Mungkin yang bakal berkemah tuh. Oh yang berkemah Kak ya. Heeh. Ya kalau yang untuk berkemah itu mungkin tetap semangat juga ya. Apalagi kan ini kan ada yang dari Lahat, dari Okut. Oh iya. Iya. Oh, nah ya ini Kakak belum tahu nih yang wilayah Sumsel dari mana Mbak yang sudah siap ikut nih? Kalau untuk sekarang itu dari Okut, terus Lahat. Okut Timur. Iya, Muara Enim, Musirawas, OI, Banyuasin, Batu Raja. Batu Raja. Iya. Oke. Yang belum ini dari Oku Selatan. Oku Selatan tempat Kak Yang Depa, dari Kak. Oku Selatan ditunggu. Oh, ditunjuk lah. Ditunjuk oleh Wong. Yang dari Oku Selatan ditunggu. Oke, Oku Selatan. Kemarin kan habis pelantikan tuh ini. Mau bicapnya. Oh iya Kak, kemarin tuh ada dari 4 Lawang kan ngechat Lia kan. Oh. Bilang, "Kak, ini penggalang Kak, ini. Penggalang ini yang ngechat Kak. Kak kayak gimana nih kok ini nggak kemah juga." Itu kayak yang Kakak bilang yang aku bilang tadi. Kok nggak kemah sih yang penggalangnya gitu kan. Oke. Mungkin dia juga berpikirnya capek lah bolak-balik gitu kan. Terus aku jawab kayak gini, "Tahun depan insya Allah ada Kak," gitu kan. "Ke tahun ini ikut lah Kak," kataku kan kayak gitu. Ngerayu lah biasa ya, panitia ngerayu kalau mau dapet peserta kan. Katanya, "Ya Kak, kami katanya takut apa ya kecapean apa jaraknya jauh kan cuma 1 hari gitu kan." Terus aku bilang, "Kita jalan-jalan aja setelahnya gitu di Palembang." Jalan-jalan. Iya. Karena memang yang kebanyakan yang minta kemah itu kan Kak yang dari jauh Kak. Iya Kak. Di luar Palembang. Iya, karena mereka mikirnya kalau ke Palembang itu kena berapa jam di sini. Iya. Jatuhnya kalau memang sudah acara di Palembang sudahlah enaknya kena malam. Jadi nginep baik kayak itu kan. Ya kebanyakan memang kayak itu sih problem yang muncul kalau hitungan-hitungan 6 jam dari Palembang lah mungkin ya. 6 atau 5 jam dari Palembang. Ya dia pasti berharapnya apalagi giat sehari itu kan. Iya, Kak. Ada solusi tidak itu? Solusi kira-kira? Pernah tidak terbahas mungkin? Kalau yang untuk Geprada tahun ini Kak ya, Iya. kalau misalnya ada yang dari jauh-jauh ingin ikut berkemah, kami siap, tapi kami tidak bertanggung jawab atas semuanya. Jadi kami hanya menyediakan tapak kemah. Oh. Iya. Kayak tenda mungkin kami kan nggak bisa menyediakan. Ya, Mungkin ya, kayak ya. membludak kami juga takutnya Ya. berharap dari itunya pangkalan. Intinya cuma menyediakan tempat kemah, Iya. buper kayak itu. Iya Kak. Oh, ini boleh nih. Boleh, kalaupun yang dari jauh-jauh itu kan Iya. Kak. Karena kalau biaya penginapan kan bisa berapa kan itu Kak. Oke. Kami
menyediakan. Ya, untuk keringanan juga lah ya. Iya. Kayak dari mana ya kemarin bilang kami mau berangkat untuk penggalang nih Kak, mau berangkat di hari Jumat katanya. Kami sampai di hari Jumat. Besoknya bisa lomba kan Kak. Nah, kataku, kami menyediakan tapak kemah Kak, katanya. Oh, boleh berkemah. Jadi boleh Kak kalau maksudnya Ya, siap menanggung iya, keseluruhan itu iya. kan. Oke. Oh, boleh tuh berkemah. Tapi tidak ada Ya, Tidak maksudnya bertanggung jawab. ya Iya. tidak ada lagi pantauan langsung dari Iya, panitia. iya, Yang jelas silakan boleh untuk hal itu, mungkin mempermudah lah ya, karena Iya. mungkin dia nantinya kena malam daripada dia harus pulang. Mungkin dia milih nginep daripada cari penginapan harus bayar lagi mungkin ya. Iya, iya Kak. Di situ tidak apa-apa situ ya, di Buper. Iya. Oh, oke. Tidak, kami ini Kita hanya memastikan, takut ragu-ragu. memberikan solusi kan. Oke. Untuk kakak-kakak yang mau. Baik kakak-kakak ini, tenang baik. Ya apalagi yang itu ya, yang mungkin seperti Oke Selatan mungkin termasuk yang jauh nih. Oke Selatan, Pagar Alam, mana nih, Musirawas ya, Musirawas, yang hitungannya 8 jam, 7 jaman itu, ya capek lah bolak-balik. Nah jadi Geprada ini kalau dipersenkan lah, berapa persen sudah secara persiapan kira-kira? Ini menjelang 15 hari lagi ya? 14 ya? 14. hari lagi. Kira-kira berapa persen lah prepare-nya nih? Prepare-nya, Kak, ya. Prepare-nya Kak ya. Iya, kan anggaplah kita patung 100% nih, sudah fullnya nih tuh. Ibaratnya mungkin itu sudah di Hamin 3, ya Hamin 1 boleh. Nah, sekarang Hamin 14. 80 sampai 85. Oh, Iya, Kak. lah tinggi juga berarti, Iya. lewat dari setengah itu. Ini siap nih berarti sudah. Siap, Tapi kami pikir 1.000 peserta tadi kan, lebih Iya. kurang yang sudah insya Allah akan ikut. Ya itu lumayan tuh. Iya Kak. Ini kan nanti Sebentar, 1.000 itu penegak bayar apa sudah ini? Seluruhan? Seluruh. Oh seluruh. Tapi tadi belum disebut nih kira-kira berapa tuh yang penegak, sudah berapa yang kami pengen tahu berapa jumlah nanti yang berkemahnya. Oh, yang berkemah. Untuk saat ini yang sudah konfirmasi memang ikut ya Kak ya. 400 orang. 400 orang. Oke. Itu maksudnya sudah memang kami konfirmasi bakal ikut Kak gitu kan. Ya. Kalau yang beberapa yang itu masih pertimbangan gitu kan. Tapi sudah menghubungi seperti itu. Sudah menghubungi. Kami juga kan follow up kan Kak. Kami Ya, ya. menyebar undang itu langsung follow up juga. Dan itu juga maksudnya ini kan belum TM. Oke. Belum TM. Biasanya itu banyak setelah TM itu Kak. Oh. Peserta masuk itu setelah TM itu. Iya, kan. iya, iya. Mau lihat Kapan TM? Tanggal 15 Kak. Hari Rabu. Hari Rabu. Ini tanggal berapa sih? 9 sekarang. 9 ya. 9 ya, 9. Oke. Oh ya, pas TM lah ya. Iya, Iya. biasanya kayak itu sih. Oke. Nah, 400 tadi ya. Iya. Yang sudah konfirmasi ikut ya. Lumayan lah itu. Tapi kayaknya kurang deh. Iya. Tambah lagi deh kayaknya. Tambah lagi lah kayaknya. Khususnya mungkin di Palembang lah yang terdekat, Iya. yang memang ya karena pelaksanaannya juga di Kuarcap kan. Iya. Kuarcap Palembang. Ya, kalau di khusus Palembang banyak enggak sudah Apa Kak? yang daftar nih? Lumayan. Lumayan ya. Iya. Dari seluruh golongan. Iya kayaknya Kak. Atau enggak juga? Dibanding tahun sebelumnya kurang, Kak. Kurang kalau Kalau dibandingkan daerah tahun Palembang. Tapi mungkin karena belum tadi ya, belum Iya. sampai TM tadi. Biasanya kalau yang daerah Palembang kan deket ya kan, kamu mau TM kan Kak. Biasanya mereka datang dulu gitu. Datang dulu pas setelah TM kami daftar gitu. Gitu Kak. Kebanyakan gitu sih dari tahun kemarin. Banyak Dalam ngerepoti. di hari H sih. Hari H ada juga Kak, tiba-tiba ke tim kesekretariatan biasanya kan. Kak kami daftar. Oke. Ini. Itu kan pembagian nomor pesertanya itu kan biasanya kalau yang memang sudah jauh harian langsung spin di TM gitu kan. Nah, yang kadang tuh yang buat gelabakan kami itu juga sih masalahnya Kak ya. Di hari H. Di hari H. Gelabakan baru tim daftar. kesekretariatan itu. Oke. Di hari itulah dia daftar, dapat nomor, bayar kontribusi peserta Oke. dan Lomba. itu
sambil pembukaan sambil ada pas itu sambil pembukaan ya Kak tahun kemarin. Pembukaan uang lagi repot untuk pembukaan, ada yang repot nganuin peserta datang gitu kan. Karena mereka tuh ya kami juga kan konfirmasi Kak, biasanya kan kalau misalnya Hamin 2 mungkin kita langsung disiapin kan, oh ternyata ada yang daftar ini. Tapi pas di Hamin 1 itu yang kadang tuh kayak nah sebenarnya ini. Kalian ada penutupan pendaftaran nggak sih? Ada. Iyalah di hari H tadi ya. Di tanggal 23. Tapi itu bukan hari H untuk siaga penggalang Kak. Oh. Maksudnya tuh kan siaga penggalang Kedatangan. kan Pas di Oke. kedatangan Iya. peserta untuk penegak. penegak itu tutup untuk close semuanya. Oh. Iyalah ekstra tuh. Kita coba. Untuk piala nih, piala bergilirnya nih, kayak mana nih? Atau samalah dengan yang tahun lalu? Kalau piala bergilir sama Kak. Sama. Ini piala bergilir kan? Iya, ada juara umum. Oh, piala oke. bergilir. Juara umum sama piala bergilir. Sama juara mata lomba kan. Oke. Ada yang sudah sampai 3 kali? Sudah. Tahun kemarin kami ganti Kak. Karena sudah diambil pialanya. Dari SD. Oh, tahun kemarin. Iya. Beli baru lagi nih. Iya. Oh. Jadi kalau udah 3 kali itu kan 3 kali dia dapat juara bergilir hak milik kan Oke, Kak. iya. Apresiasi lah. Tapi yang tahun ini enggak beli baru lagi kan? Karena Belum. yang itu Tahun kemarin. baru pertama lagi dia Iya. dapat kan. Terus dapat lagi Kak yang kemarin. Iya, dia dapat lagi Kak. Yang juara piala Oh, bergilir itu? Iya, Kak. Oh, boleh lah. Dari mana itu? IGM. IGM. SD. IT. Oh, SDG. Oh, tahu tuh pembinanya siapa itu. Tahu. Oke. Tapi kalau golongan penggalang, penegak Masih itu ini ya, tidak maksudnya Tidak. Belum pernah terambil Kak ya. Maksudnya dalam Belum tahu sih kalau beberapa tahun yang lalu sih Kak. Iya, tapi Oke. kalau tahun kami kan maksudnya kami kan Kak Dipa. ya. Ya dari 2001 ke 2021 Belum ada kalau yang Masih saling rebut-rebutan lah ya. Balance kekuatannya tuh. iya. Yang dari lahat kayak kami harus tahun ini harus bergilir dapat gitu kan. Susah bawa pialanya. Iya, ke lahat Iya kan. sih. Kalian tuh piala yang berapa meter itu ya? Iya, Kak. 2 meter apa tuh? 2. Nggak sampai ya? Kami lah caknya tingginya. Iya kalau Agak tinggi dikit. tapi kakinya kan sampai dari tanah kan? Iya, tapi berat juga Kak. Berat ya, Kak. Iya, repot sih memang. Kami soalnya pernah dulu cara giat prestasi piala bergilir juga tuh, piala gubernur. Nggak baca masuk lewat pintu. Kaconya bae besarnya itu kami ngambilnya bae pakai pickup. Bawa kasur. Bawa ini, biar guncangannya udah ini bahaya soalnya kan. Karena itu piala bergilir kami mbek lagi ke sini. Agak dimbek uang lagi. Tahun depan mbek lagi ke sini. Nitip itu. Pialanya kami taruh sini, Bang. Oke, ya itulah tadi ya apa namanya seputar persiapan dari Geprada Nusantara. Geprada Camp. Oh, sorry. Ada campnya soalnya. Geprada Camp Nusantara tahun 2025. Oke. Ya, kita berharap semoga sukses dan juga apa ya membawa cerita-cerita terbaru karena ini perdana untuk campnya. Iya, Kak. Yang pastinya ke depan itu akan terwarisi seperti itu untuk ya adik-adiknya pasti ini yang bakal melanjutkan dengan mungkin ada konsep-konsep terbaru yang ya kami pikir yang sebenarnya diharapkan khususnya kakak pribadi ya di podcast ini pengen denger sesuatu yang terbaru dari satu kegiatan kompetisi ya karena itu tadi diobrolkan banyak yang ada mengadakan kan lomba-lomba itu sebenarnya kalau mereka datang ke sini yang pengen didengar tuh apa sih yang terbaru apa sih yang membedakan apa yang lebih menarik kayak itu karena memang satu zaman berubah terus kedua semakin banyaknya gudap-gudap yang bisa melaksanakan giat lomba dan juga apa ya mungkin bosen sih kalau orang melihat oh di situ lombanya kayak itulah di sini juga kayak itulah ya pada akhirnya perlu ini kan inovasi seperti itu. Ya kita harapkan ini nih dari UIN bisa
bisa memunculkan hal yang baru, dan kita tunggu nanti di tanggal 23 ya. Iya kak. Gongnya di situ kayak tung. Kita lihat bagaimana gemahnya, dan itu selalu update ya di ini media sosial ya. Iya kak. Apa medsosnya? Pramuka UIN Palembang. Itu Instagram ya? iya, Instagram. Ya, oke, boleh di-follow teman-teman, kakak-kakak, adik-adik semuanya. Silakan dicek di medsosnya Pramuka UIN Palembang. Di situ mungkin ada informasi, dan mungkin bisa, mungkin boleh ya orang DM mau nanya-nanya, Boleh. mungkin Boleh, boleh, atau Kak. mungkin sudah ada disebarkan player ini ya. Iya, udah Ada kontak panitia seperti Iya. itu. Nah, itu tuh. Jadi boleh deh, masih ada waktu. Silakan boleh daftar bergabung nanti di Koarca Palembang. Kami Oke. tunggu. Oke, Ma. Nah, itu tuh. Ada yang mau disampaikan enggak? Oh iya, kami ada ini kak, apa sih kak? Jargon. Jargon. Oh, jargon. Iya, ada jargon kami kak. Apa dia tuh? Jargonnya samba. Samba. Iya, satukan barisan membangun bangsa. Oke. Iya. Ada gerakan? Aduh sih kak. Boleh diulang enggak apa-apa. Jadi ini ada ini jargonnya teman-teman Geprada Camp. Dari panitia nih, ini ketua panitia, ini ketua Dewan Racana Putri nih, kami sampaikan juga, lupa tadi diinjuk tahu. Oke, gimana? Kalau kan samba itu ada ini juga kak, ada apa namanya? Coba praktik sekali. Kakak ikut juga. Cak mana tuh? Oke, untuk jargonnya teman-teman sekalian itu ada samba, satukan barisan membangun bangsa. Bangsa. Ada jadi melo ah. Satukan barisan. Satukan barisan. Satukan barisan membangun Bangsa. bangsa. Oke. Samba. Coba sekali lagi. Kayak gini ya, gini. Satukan barisan membangun bangsa. Oh, bisa. Mudah itu. Kita pakai kamera tengah, beda udah kamera tengah ini. Terakhir ya. Ya, kita Oke. lihat kamera tengah Bella. Aku pimpin kak ya? Boleh. Oke. Geprada Camp Nusantara tahun 2025. Samba, satukan barisan membangun. Kak. Ulang. Kami langsung cak ini tadi. Sebut dulu samba ya. Iya, samba, satukan barisan membangun bangsa. Oke, coba. Ya. Oke, Geprada Camp Nusantara tahun 2025. Samba, satukan barisan membangun bangsa. Oke. Luar biasa. Semoga sukses. Kami doakan ditunggu ininya informasi-informasi terupdate-nya di medsos. Jangan lupa ada yang hal-hal yang bagus boleh digaungkan tuh. Iya, Kak. Ha-ha. Nanti kalau memang ada waktu, keluarga mungkin mau jalan-jalan, khususnya kami di pusat data dan informasi, ya mungkin ngeliput-liput dikit ya. Iya, boleh, Kak. Kayaknya boleh juga kan tadi berkemah. Boleh. Boleh ya, cuma Boleh, tidak Kak. ditanggung ya Iya. tadi ya. Segala sesuatunya ditanggung sendiri oleh yang itu tuh yang tidak terdaftar. Baik, terima kasih waktunya Kak Nuzulia sama Kak Depa sudah hadir di podcast Keluarga Sumatera Selatan. Mudah-mudahan bisa jadi informasi tambahan, cerita yang ya luar biasa kalau kami pikir, karena setiap tahunnya Geprada ini ada, dan ada inovasi-inovasi yang ditunjukkan oleh mereka-mereka ini. Sangat luar biasa, mungkin bisa jadi contoh di gudep-gudep yang lain. Dan juga kita juga berharap ada gudep-gudep lain yang bisa cerita sesuatu yang berbeda di podcast ini. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Ruang Tunas. Kalau ada waktu, ada cerita yang lain, kita podcast lagi. Siap, Kak. Oke. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kami tunggu ya.